أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap Allah curah limpahkan kepada kita, kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya. Akhwat, ikhwan dan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di subuh kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu bersama teman-teman. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang sudah beberapa kali dibahas oleh teman-teman kita semua, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang impian. Kalau kita berbicara tentang impian, berarti itu tentang kita ingin jadi apa, kita mau kayak apa, kita mau bagaimana gitu. Life seems better itu kalau kita tahu apa tujuan kita dan dan kemana, ke arah mana gitu yang akan kita tuju. Life is just like an airport gitu. Jadi kita yang akan menentukan kemana arah tujuan kita, bukan bandara yang akan menentukan arah tujuan kita. Kalau kita ibaratin ya, pesawat itu seperti ikhtiarnya kita. Ikhtiarnya saya, ikhtiarnya kamu, ikhtiarnya teman-teman semua pokoknya. Boarding pass-nya itu seperti dreams-nya kita. Maka semakin tinggi impiannya, akan semakin terupgrade juga boarding pass-nya. Yang awalnya economy class, naik menjadi premium economy. Terus naik lagi menjadi business class, naik lagi akhirnya menjadi first class. Jadi semakin tinggi impiannya dan semakin banyak ikhtiarnya, maka akan semakin nyaman juga perjalanannya. Nah, makanya buat teman-teman semua yang belum punya tujuan, maka mulailah untuk menentukan kemana teman-teman pengen pergi gitu. Apa yang menjadi tujuan teman-teman? Pengen jadi apa teman-teman nantinya? Kalau ditanya bisa apa enggak, ya tentunya bisa, asalkan kitanya yakin dan mau. Makanya sok tanyain sama diri sendiri, mau nggak buat ngegapai impian-impian itu? Yakin nggak sama mimpinya gitu? Kayak ada sebuah cerita ya. Bentar. Jadi ada seekor ulat yang lagi makan sambil bersedih gitu. Terus tiba-tiba datang si kupu-kupu untuk menemaninya. Terus si ulat itu tiba-tiba mengeluh ke si kupu-kupu. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, tapi aku terlalu gemuk dan aku hanya punya kaki bukan sayap, kata si ulat tersebut. Kupu-kupu itu tersenyum penuh rahasia. Kemudian ia berkata, siapa tahu suatu saat nanti kamu dapat terbang juga, yang penting kamu lakukan saja tugasmu, kata si kupu-kupu tersebut. Lalu si kupu-kupu itu kembali bertanya, apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu dengan baik? Lalu ulat kecil pun menjawab, aku sudah melakukan tugasku. Tugasku kan makan, 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 dan makan, katanya. Ya sudah, sekarang kamu harus tidur, kata si kupu-kupu itu. Ulat pun merasakan kantuk yang luar biasa. Ia segera membungkus dirinya dengan daun. Hari demi hari, waktu ke waktu ia lewati. Ulat tertidur sepanjang waktu. Ia tenggelam dalam mimpinya. Ketika si ulat berhasil keluar dari mimpi dan selimutnya, yang tidak lain adalah kepompong. Sinar matahari itu menyambut ulat dengan hangat. Dia tidak lagi pendek dan gendut. Sekarang dia punya sayap. Sayap yang lebar, besar dan indah dengan segala coraknya yang berwarna-warni. Dia tidak lagi gemuk. Sekarang tubuhnya sudah sangat
sudah seringan kapas gitu ya. Wah, aku bisa terbang, kata si ulat tersebut penuh dengan semangat, penuh dengan rasa senang gitu ya. Akhirnya penantian yang ia lakukan selama ini telah membuahkan hasil. Nah, jadi yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah bahwa setiap apa yang kita inginkan itu semuanya butuh proses, nggak ada yang instan. Kita harus berani untuk mencoba, naik step by step, sabar gitu, sampai hingga sampai di ujung penantian akhir nanti gitu. Dan untuk menggapai apa yang kita inginkan itu, kita harus tahu dulu konsekuensinya apa, dan tentunya kapanpun konsekuensi itu datang menghampiri kita harus siap untuk menjalani dan melewatinya. Contohnya nih ya, kita di sini pengen jadi keluarganya Allah, pengen gapai ridhonya Allah dengan cara menghafal Al-Quran gitu ya. Kita harus tahu dulu konsekuensinya apa. Dan ketika konsekuensi itu datang di tengah jalan, kita harus berani untuk melewatinya. Kayak misalnya nih kita nih penghafal Al-Quran gitu ya. Tiba-tiba kita tuh diuji sama Allah di tengah jalan. Gini, nanti kita tuh pasti akan mengalami sebuah fase gitu ya, fase kehilangan, fase dimana hafalan kita tuh lupa gitu ya, seakan-akan kita tuh nggak pernah loh ngafal ayat ini gitu. Atau fase dimana semangat kita itu tuh lagi turun-turunnya, fase dimana kita tuh lagi benar-benar kangen sama keluarga dan pengen pulang saat itu juga. Atau fase dimana kita tuh ngerasa kalau teman-teman kita itu hebat banget gitu ya. Ketika teman-teman kita bisa ziyadah, misalkan satu halaman cuman butuh waktu beberapa menit aja, atau teman-teman kita yang lain bisa ziyadah 2-3 halaman dalam sekali store, sedangkan kita untuk hafalan, untuk menghafal ziyadah satu halaman pun harus berjuang sekuat tenaga gitu ya. Nah, kita jangan menyerah. Sok buktiin gitu ya, kalau kita teh akhwat sama ikhwan yang tangguh, yang berani buat ngelewatin semua konsekuensi itu. Kita teh sok buktiin gitu ya, sama ikhtiarnya kita, sama usahanya kita, kalau kita tuh benar-benar untuk pengen jadi keluarganya Allah gitu. Karena ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat mulia. Sama halnya ketika kita punya barang yang sangat berharga, ketika kita pengen nitipin ke seseorang, tentunya kita pasti memilih dan memilah dulu ya, mana orang yang pantas buat megang benda barang berharga kita gitu. Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk menjaga barang berharga kita. Sama halnya kayak Allah gitu. Allah juga pasti nguji dulu hambanya mana nih. Hamba mana nih yang mau terus berusaha, yang mau konsisten sama Al-Quran. Mana nih hamba yang mau terus berjuang ketika Allah kasih ujian di tengah jalan gitu. Nah kayak gitu. Atau misalnya nih teman-teman ketika beres dari Makdis pengen kuliah nih, pengen kuliah di Universitas A, universitas yang teman-teman pengenin, tapi karena ada rasa takut gak keterima, akhirnya teman-teman nyoba juga buat daftar ke Universitas B, C, D dan lain sebagainya. Tapi qadarullah dengan izin Allah, selang beberapa minggu teman-teman dapat kabar bahwa teman-teman itu nggak keterima di semua universitas yang teman-teman pengenin itu. Sedih nggak sih? Sedih ya. Itu mah nggak apa-apa, wajar, manusiawi gitu. Tapi kita jangan sampai berseuzon sama Allah. Mungkin aja kita teh emang tidak ditakdirkan untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di universitas yang kita pengenin. Tapi mungkin Allah lagi nyiapin kita buat jadi rektornya universitas tersebut mungkin, atau buat akhwat jadi istrinya mungkin, atau buat jadi dosennya mungkin, kan kita nggak pernah tahu ya kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi intinya mah yuk semangat terus gitu ya, jangan sampai berseuzon sama Allah. Jadi ketika kita ditolak semua, ketika impian kita nggak ada yang kecapai, saat itulah kita yang sesungguhnya akan terlihat. Mampu nggak nih kita buat nerima semua ketetapan Allah gitu. Padahal ya, yang namanya orang hebat itu adalah ketika orang itu tahu konsekuensinya apa, dan ketika konsekuensi itu terjadi kepada kita, kita bisa melewatinya, bukan untuk malah menghindarinya gitu. Jadi ya, Allah nguji kita itu sebenarnya bukan karena Allah itu nggak sayang sama kita, tapi Allah tuh pengen ngelihat hambanya tuh bener nggak nih pengen sama impiannya, pantas gak nih hambanya buat ngedapetin impiannya itu gitu.
Kan banyak tuh yang bilang ya, aku mah nggak mau begini begitu karena ntar takutnya begini begitu. Belum juga dicoba, belum juga dicicip, belum juga dijalani, udah nyerah duluan, udah takut duluan. Padahal ketakutan itu hanya akan menahan kita untuk merasakan banyak hal di dunia ini gitu. Hanya akan menahan kita untuk merasakan pengalaman hidup, merasakan pengalaman di dunia perkuliahan, merasakan pengalaman di dunia pesantren, dunia pekerjaan, di dunia pengalaman di dunia rumah tangga mungkin. Padahal ya, kepahitan itu justru terkadang membuat derajat seseorang itu akan naik gitu. Dan ya, saya kasih tahu, selagi apa yang kita mau itu masih ada di buminya Allah, berarti kan Allah yang punya ya. Sok minta sama Allah, minta sama yang maha punya. Contoh lain ya, contoh lain. Misalnya si Fulan pengen ke si Fulanah, tapi si Fulan teh merasa aku tuh nggak pantas, kayaknya si Fulanah tuh nggak suka deh ke aku. Hei, padahal kan yang punya hati Fulanah itu siapa? Allah ya. Makanya sok minta sama Allah. Deketin Allahnya, bukan deketin Fulanah dengan janji-janji manis gitu ya. Sok deketin Allahnya. Minta sama Allah yang terbaik, nggak usah putus asa gitu. Karena yang terpenting, kalau kita udah berusaha keras dan ikhtiar yang maksimal, terus di tengah jalan Allah nguji kita, jangan mundur, jangan lemes. Sok bangun, berdiri yang tegak, lari. Jadiin itu sebagai penyemangat yang lebih kuat lagi untuk kita. Jangan jadi deloser, dihajar dikit, bam, mundur, lemes, nyerah, kapok, tuh kan aku tuh nggak bisa loh. Padahal segmen itu masih berlangsung, episode itu masih to be continue gitu. Bayangin ya, ketika opportunity atau kesempatan udah kita dapat, terus di tengah jalan ada satu pukulan yang menghantam. Kita tuh merasa nggak kuat, akhirnya kita nyerah tuh ya. Kita akhirnya lepasin tuh kesempatan. Padahal ternyata untuk mencapai ke titik apa yang kita pengenin, apa yang menjadi kita tuju itu tinggal sedikit lagi gitu. Kan kita mah nggak tahu ya kapan kita bakal berhasil, nggak tahu beberapa jam kemudian, nggak tahu hari besok, nggak tahu beberapa bulan kemudian, kan kita nggak tahu gitu ya. Karena itulah hidup penuh dengan secret dan surprise gitu. Jadi ketika kita mau menggapai mimpi kita, jalannya pasti nggak akan lempeng-lempeng aja, nggak akan mulus-mulus aja gitu. Pasti bakal banyak banget rasa yang kita lewatin gitu. Sedih, gagal, susah, kecewa, dan banyak lainnya gitu. Karena itulah hidup, banyak rintangannya. Jadi sok sekarang mah gitu ya, kita sama-sama bermimpi setinggi mungkin. Kuatin lagi azamnya, maksimalin lagi usahanya, gaspolin lagi ibadahnya. Serahin aja udah sama Allah hasilnya mah. Husnuzan aja sama Allah, apapun hasil yang kita dapat, berarti itulah yang terbaik gitu. Ya gitu aja mungkin ya. Ini karena tadi kan udah bilangnya ini tuh udah sering banget diulang-ulang tentang ini. Jadi semoga kultum yang sekarang bisa lebih menyemangati lagi kita semua untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Dicukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dengan doa. Oh ya, kultum ini dikutip dari bukunya Wirda Mansur yang berjudul Be the New You. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.